Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Pusma Ulpina. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang bagaimana kontribusi pemuda milenial di era pandemi. Sebelumnya harus kita ketahui mengapa alasan Indonesia butuh anak muda, yaitu karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa yang signifikan di tanah air adalah bentukan anak muda, yaitu Sumpah Pemuda. Tidak pernah terlupakan dari ingatan kita bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional untuk meraih kemerdekaan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita sebagai pemuda Indonesia, kita memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi kepada kemajuan, kesehatan, dan ekonomi negara. Baik itu dengan materi, tenaga, ataupun pikiran sekecil hal apapun itu, kita bisa melakukannya. Seperti yang kita semua ketahui, sudah setahun lamanya di seluruh dunia, khususnya di negara kita Indonesia, sedang diuji dengan adanya wabah COVID-19. Tentunya ini berdampak dan sangat berpengaruh besar bagi kesehatan, perekonomian, maupun produktivitas kita. Kita semua tahu di masa pandemi saat ini banyak yang terkena dampaknya, khususnya perekonomian. Dapat kita lihat dengan banyaknya perusahaan yang kolab yang mengakibatkan banyak karyawan di PHK dan perekonomian kita yang semakin tidak stabil. Kita sebagai mahasiswa dan pemuda di Indonesia harus bisa berkontribusi di masa pandemi saat ini. Memang setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, kemampuan yang sama, serta peluang yang sama. Maka dari itu, pilihlah apa yang sesuai dengan diri kita sendiri. Sebagai pemuda milenial, kita bisa berkontribusi dengan menyebarkan informasi tentang pandemi COVID-19 yang kita ketahui melalui media online. Tetapi kita juga harus tahu apakah informasi yang kita sampaikan benar adanya, agar tidak menjadikan kepanikan bagi masyarakat yang menerima informasi yang salah. Dengan menyebarkan informasi seputar wabah yang benar, kita mampu membantu masyarakat agar lebih waspada. Kita bisa mencoba sebagai aktivis sosial dan relawan, misalnya saja kita bergabung dengan lembaga sosial dan organisasi kepemudaan yang berada di daerah kita. Apabila kita tidak mampu dan kita tidak memiliki apa yang akan kita berikan, setidaknya kita dapat membantu dengan menyumbangkan tenaga kita. Contohnya saja, kita bisa membagikan masker kepada orang-orang, menyemprotkan disinfektan, membagikan sembako, dan lain sebagainya. Di saat kondisi sulit pandemi saat ini, jika kita masih kurang mampu untuk terjun ke lapangan, maka kontribusi yang dapat kita lakukan adalah tetap stay at home, tetap di rumah, dengan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Karena dengan adanya kita berada di rumah saja, itu sudah membantu pemerintah untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi. Penting adanya kontribusi atau peran kita sebagai pemuda milenial di Indonesia.
Karena apa yang kita miliki saat ini, baik itu semangat, waktu, dan semua itu bisa kita manfaatkan. Apalagi di masa pandemi saat ini, semua orang harus terlibat. Karena masa pandemi saat ini tidak akan selesai jika hanya disampaikan oleh satu golongan saja. Dengan memberikan komunikasi publik, misalnya saja banyak belajar bentuk program-program yang dapat menggerakkan masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mengisi peluang-peluang yang kosong di saat pandemi saat ini. Saya pernah membaca di sebuah istilah di media sosial, satu tangan itu tidak cukup untuk mengubah dunia. Maka dari itu, kita sebagai pemuda milenial harus bisa bekerja sama dalam menjalankan kontribusi di saat pandemi COVID saat ini. Dengan banyak mencoba, melakukan inovasi dan ide-ide yang menantang. Karena kita tidak tahu itu akan berhasil atau tidaknya. Maka dari itu, kita harus mencoba. Dengan kita mencoba, kita akan tahu progres apa yang akan kita miliki ke depannya dan bisa menjadi tidak terbatas dalam keterbatasan dalam pandemi saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Selalu ikuti protokol kesehatan dan jaga jarak aman. Terima kasih.